Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Indri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Emma. Gimana kabarnya malam ini? Alhamdulillah sehat. Iya. Eh, Ngomong-ngomong, hari ini kita mau ngobrolin apa, Bu, tentang pertemuan ini? Apa rencana Ibu? Saya ingin berbagi cerita, Bu ya, sharing, mencari solusi dengan apa yang sedang saya hadapi di tempat saya bekerja, di satuan pendidikan saya. Karena apa yang terjadi di lapangan itu menurut saya butuh masukan dari Ibu, apa sih solusi yang terbaik dari permasalahan yang sedang saya hadapi saat ini? Oke, berarti bisa Ibu ceritakan eh, lebih spesifik lagi, biar pertemuan ini tujuannya jelas ya, Bu ya. Kira-kira apa, Bu, permasalahan Ibu? Permasalahan yang sedang saya hadapi seperti ini, Bu Emma. Saya kekurangan SDM, yaitu guru yang memiliki kompetensi kompetensi pedagogiknya, sosialnya, itu Hmm, yang menurut saya masih harus dipoles lagi, dikembangkan, karena dari apa yang saya kaji dan apa yang saya evaluasi di lapangan, ternyata saya memiliki guru yang basic pendidikan awalnya itu adalah sarjana hukum. Karena hmm, kebutuhan atau apa, beliau mengikuti pendidikan PGSD itu nyambung dari BI ya, mengambil jurusan BI untuk menyesuaikan ijazahnya menjadi sarjana pendidikan. Nah, itu yang menjadi latar belakang permasalahan saya. Karena maaf, seorang guru kan harus punya penjiwaan pedagogiknya ya, kompetensi pedagogiknya. Itu yang belum nampak sekali dari apa yang saya lihat seperti itu. Jadi saya butuh butuh atau mencari cara bagaimana guru tersebut bisa meningkatkan kompetensinya agar bisa menjadi guru yang lebih baik, yang bisa menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan kebijakan pemerintah saat ini terkait pengembangan kurikulum merdeka. Dan itu yang basicnya yang belum tampak. Padahal sudah beberapa kali mengikuti implementasi kurikulum ya, diklatnya hmm. pelatihan yang baik diselenggarakan oleh K3S kecamatan maupun dari dinas seperti itu. Mungkin karena keterbatasan pemahaman mereka juga, jadi saya terkendala di situ, Bu Emma. Oke, artinya Ibu eh, ingin ya mencari solusi bagaimana cara meningkatkan kompetensi guru-guru Ibu ya. Iya, Kalau boleh saya simpulkan begitu ya Bu Indri. Kemudian, iya Bu. eee, menurut Bu Indri nih, apa sih ukuran keberhasilan dari pertemuan kita ini, dari obrolan kita ini, tentang, peningkatan kompetensi tadi? Menurut saya sih untuk keberhasilan guru saya harus melakukan pendidikan dan bimbingan agar mereka bisa menjadi
guru-guru yang bisa menerapkan apa yang harus mereka lakukan. Karena di kurikulum Merdeka Belajar kan seorang guru harus memberikan kesempatan siswa-siswanya belajar. Berarti di Mhm. teach center, bukan guru, tapi nyatanya di lapangan yang terjadi, yang saya hadapi lebih ke teacher-nya, bukan student-nya, Bu Emma. Mungkin mudah-mudahan nanti bisa ditingkatkan lagi, seperti itu. Oke. Jadi, menurut Ibu Indri, ukuran keberhasilan itu jika pembelajarannya sudah berpihak pada murid atau student center, begitu ya Bu Indri ya? Iya, mhm mhm. Oke, sekarang saya ingin tanya nih Bu Indri, menurut Bu Indri kesempatan apa sih yang Bu Indri miliki, terkait dengan peningkatan kompetensi tersebut? Kesempatan yang saya miliki saat ini ya Bu Emma, karena saya juga sudah terlebih dahulu mendapatkan pengetahuan tentang IKM pada saat saya diminta oleh pihak dinas untuk mengikuti implementasi kurikulum Merdeka yang diselenggarakan oleh BPMP Provinsi Kepulauan Babel waktu itu di SMP 6. Mhm, Jadi pelan-pelan di situ saya mulai mendampingi guru saya, apa yang mereka hadapi. Misalkan, "Bu, kami tidak tahu bagaimana sih modul ajar, apa namanya, capaian CP, itu." Jadi ya, saya bilang, CP-nya ambil laptop, kita buka akun ID Belajar, di PMM itu semuanya sudah tersedia. Kita tinggal download, kemudian jadikan panduan dan bisa kita lakukan, apa namanya, ATM ya, modifikasi. mhm, iya, Ya amati, seperti itu, tiru, Bu Emma, itu modifikasi, amati, iya, tiru, dan modifikasi. Dan itu yang sudah saya lakukan, dan terkadang saya Bu Emma punya inisiatif dan saya berusaha semua administrasi yang dibutuhkan guru saya download semua Bu Emma. Saya download semua dan saya mhm. bagikan kepada guru-guru saya seperti itu. Oke, menurut Ibu nih, kemampuan pedagogis guru-guru Ibu ada pada skala berapa, Bu? Jika kita ukur dari rentang 1 sampai 10 nih. Masih di 5 Bu Emma. Oke, berarti di angka Di 5. Ibu pingin saya sih bisa di apa, di level 7 minimal, maksimal ya. Tapi dengan adanya ada progres ke depannya, mudah-mudahan bisa mencapai lebih dari itu. Tapi saya berusaha mendampingi mereka dengan sabar karena semua yang dilakukan itu tidak semudah kita membalikan telapak tangan. Jadi kita memang butuh kesabaran untuk mendampingi, membimbing, mengarahkan agar mereka bisa memahami step by step dan tahapan-tahapan yang harus mereka persiapkan sampai pelaksanaan proses pembelajaran di kelas seperti apa. Jadi terkadang ini loh video pembelajaran diferensiasi seperti ini Bapak Ibu. Ya Bu, kita kurang paham nanti kita pelajari bersama-sama seperti itu. oke, berarti itu bisa jadi kekuatan yang Ibu miliki ya, Bu, ya? Artinya, Nah, kalau bisa saya simpulkan karena Ibu punya, peluang, punya kesempatan untuk, mempelajari IKM secara mandiri, kemudian punya akses, berarti itu kekuatan yang Ibu miliki ya, dalam peningkatan mhm, kompetensi dari angka 5 menjadi 7 tersebut ya. Kemudian, ya, menurut Bu Indri, apa sih gangguan atau hambatan yang dapat menghalangi
gerak langkah Bu Indri untuk meningkatkan kompetensi guru dari angka 5 menuju angka 7 tadi? Maaf ya Bu Emma, kendala saya, guru-guru saya sangat kurang pemahamannya terkait IT. Walaupun masih Mhm. muda, tapi untuk IT itu masih kurang. Jadi kemarin kita baru dapat Chromebook 15, itu yuk Bapak Ibu jika jam kosong, nanti 1 minggu sekali kita kumpul, kita buka akun ID belajar kita belajar. Kita belajar bersama-sama. Maaf Bu, tapi saya seperti ini, tidak ada yang namanya tidak bisa kalau kita tidak berusaha belajar. Nanti Ibu dampingi seperti itu. Jadi ada juga guru yang mengikuti pelatihan waktu itu terkait akun ID belajar di BPMP, itu sudah dikumpulkan teman-temannya, sudah disosialisasikan, mari kita belajar bersama-sama karena kita sudah Mhm. memiliki fasilitas yang diberikan oleh Mhm. pihak dinas ya. Jadi Iya. apa yang sudah kita dapatkan mari kita manfaatkan dengan baik Mhm. seperti itu Bu Emma. Iya. Cuman kendalanya di SDM-nya Bu ya, tidak mau memanfaatkan sarana tadi ternyata ya Bu ya. Halo Bu Indri. Pemahaman IT-nya yang masih kurang. Iya, iya. Ditambah kemandirian dari guru-gurunya juga kalau saya tangkap dari penuturan Ibu juga kurang. Artinya ini bisa Iya, menghalangi ya peningkatan iya kompetensi menjadi guru hambatan. tersebut. Iya. Mhm. Kemudian menurut Ibu nih, apa sih solusinya biar mereka muncul kemandirian, kesadaran, sehingga secara tidak langsung bisa meningkat kompetensinya baik dari kompetensi pedagogisnya maupun kompetensi di bidang IT-nya begitu Bu. Menurut Ibu nih kira-kira. Solusinya yang tadi Bu Emma, rencana saya 1 minggu sekali, kita itu kan di sekolah Mhm. kan sudah ada komunitas belajar di sekolah masing-masing dan Mhm. itu yang saya terapkan. Nah, karena saya sudah dapat lab, alhamdulillah sekolah saya dapat lab TIK, sudah dapat Chromebook dan kita mungkin bisa menyisihkan waktu seminggu sekali untuk melakukan bagaimana cara kita lebih aktif lagi di komunitas kita. Nah, di komunitas itu kita bisa belajar bersama bagaimana kita membuat modul ajar, semua administrasi guru. Tapi itu memang butuh tingkat kesabaran saya untuk Iya. mendampingi guru-guru saya agar mereka merasa tidak tertekan, Bu Emma. Mhm. Seperti Mhm. ini yo Bapak Ibu administrasinya. Ya Bu, sudah seperti itu. Tapi saya belum paham Bu terkait tentang modul ajar. Mhm. Saya buka Bu Emma, saya kirim ini contohnya dari PMM. Nah, seperti itulah Bu Emma, solusi yang saya pikirkan. Malah terkadang Bapak Ibu jam kosong, "Yuk bawa laptopnya, sini Ibu dampingi, duduk aja di samping meja Ibu, sini kita belajar sama-sama. Apa yang tidak dipahami, yuk kita buka PMM-nya sama-sama, kita belajar download bersama." Jadi saya sampai seperti itunya Bu Emma, Mhm. terhadap Mhm. guru-guru saya, tapi kembali ke individunya masing-masing seperti itu. Iya. Terkadang kita sudah berusaha memfasilitasi, tapi 14 menit lah Bu. oke. Lanjut. Page mana? Oke. Jadi menurut Ibu Indri, solusi itu yang bisa saya tangkap dari dialog yang kita lakukan bahwa solusi ini juga merupakan rencana aksi tindak lanjut Bu Indri begitu ya? Karena Ibu akan Iya, melakukan rencana aksi 1 minggu sekali dalam komunitas mhm. belajarnya maupun melalui pendampingan. Oke. Kemudian menurut Ibu, apakah ada strategi berkaitan dengan pelaksanaan rencana aksi tersebut?
Strateginya, saya lebih mendekatkan diri lagi kepada guru-guru saya, Bu Emma. Itu sih Oke. yang poin intinya. Mhm. Memang butuh support ya, mensupport mereka, memberi motivasi, itu yang harus saya miliki terlebih dahulu. Memberi support Mhm. dan motivasi guru saya, itu yang lebih lebih utama ya, karena tanpa motivasi mungkin mereka merasa saya minder, saya nggak bisa IT, Mhm. Bu, tapi motivasi saya, "Mari kita belajar Mhm. bersama-sama dan kita bisa." Oke. Jadi menurut Bu Indri, apa sih keberhasilan, tolak ukur ya, yang menjadi tolak ukur ukuran, keberhasilan dari rencana aksi tersebut? Tolak ukur saya dari apa yang jadi permasalahan saya, mungkin dilaksanakannya supervisi, Bu Emma. Dari Mhm. supervisi saya bisa melihat bagaimana peningkatan progres sebelum dan sesudahnya. Mhm mhm. Dan dari situ saya juga bisa melihat poin-poin istilahnya kekuatan dan kelemahan guru saya masing-masing. Oke. Ketika rencana aksinya sudah berjalan nih, dalam gambaran Ibu, eee, sekiranya ada gangguan, gimana Bu menurut Ibu cara mengatasinya? Tetap dengan pendekatan terlebih dahulu, Bu Emma. Tanya dulu apa Mmm. permasalahannya, apa sebabnya, Mhm mungkin di mhm. situ kita bisa menggali lagi kan, apa yang terjadi terhadap guru kita. Iya, oke. Dari rencana aksi tadi, menurut Ibu apa sih komitmen Ibu terhadap, rencana aksi tadi? Komitmen saya akan membuat perencanaan untuk guru saya, mengirimkan guru-guru saya untuk mengikuti diklat, Mhm workshop, baik mhm. itu online maupun offline. Dan itu sering saya lakukan, Bu Emma. Jadi saya Mhm. mendapatkan diklat-diklat online dari teman-teman yang di luar daerah dan itu selalu saya share di grup sekolah saya. "Mari Bapak Ibu Mhm ikut, mhm. ini banyak ilmunya," seperti ini. Dan saya juga ikut, Bu Emma. "Ibu sudah mendaftar, yuk Bapak Ibu buruan siapa lagi yang mau daftar?" Karena kita seorang guru memang harus banyak belajar dan terus belajar karena guru itu kan harus banyak sekali, apa namanya, pengetahuannya. Jadi bisa mengembangkan kompetensinya juga, Bu Emma. Mhm. Jadi menurut Ibu, komitmen yang sudah bagus ini, siapa sih yang Ibu libatkan untuk membantu membantu Ibu untuk menjaga komitmen? Yang pertama, bapak ibu gurunya, Bu Emma. Oh Yang iya. pertama bapak ibu guru, kemudian saya juga berkoordinasi Mhm mhm. kepada pengawas sekolah ya, Mhm. untuk itu. Jadi bukan saya saja yang bisa melihat pencapaian guru-guru saya, tapi pengawas juga bisa melihat progres guru-guru saya sebelum dan sesudahnya, apakah ada peningkatan baik itu kompetensinya maupun pengembangan dirinya, seperti itu Bu Emma. Oke, artinya terukur before and after-nya Iya, Bu Indri ya? Oke. Kemudian, terakhir nih Bu, bagaimana sih, tindak lanjut Ibu dari sesi coaching ini? saya dari hasil diskusi kita malam ini, saya dapat mengevaluasi Bu Emma. Jadi saya harus membuat strategi strategi apa yang baik untuk guru-guru saya, sehingga mereka bisa mencapai apa yang saya harapkan.
seperti itu. Tapi itu tadi tetap dengan kesabaran Iya, dan bimbingan saya Bu Emma. oke. Semoga punya keberhasilan dari evaluasi, dari identifikasi dan solusi. Ya, baik. Itu saja bincang kita Ibu Indri ya. Nah, nanti Ya, kita makasih lanjutkan Bu Emma ya pada sesi berikutnya. atas apa yang sudah Bu Emma berikan waktu yang luang untuk saya bisa sharing dan Mm-mm. mencari solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih Bu Emma. Baik, kita akhiri percakapan kita hari ini Bu Indri ya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 21 menit 5 detik. Masa ada diulang lagi Bu Leteh kok. Nggak lah, bisa dipotong nggak, Oh? Bisa Baca sih diedit nggak nanti? yang baca asa kau ngedit. Baca lah Bu Emma. Hah, yang nomor berapa tadi oh agak kurang fokus oh. Pertanyaan yang Hmm. oh, gila lupa oh. Yang rencana aksi. Oh, Mm-mm. 3 mulai. Assalamualaikum Bu Emma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Indri. Alhamdulillah sehat Bu Emma ya. Ya, alhamdulillah. Hari ini bagaimana Bu Emma? Sekolah aman ya? Alhamdulillah aman Bu. Ada kendala apa hari ini di sekolah? Kendalanya gini Bu, saya baru tahu di sekolah itu ternyata tidak boleh bawa HP Bu ya. Karena pernah anak itu kedapatan kasus nonton berjamaah, nonton konten berjamaah begitu Bu ya. Akhirnya pihak sekolah melakukan tindakan tegas, tidak boleh bawa gadget. Boleh bawa laptop, namun tidak disediakan WiFi Bu di kelas masing-masing. Jadi Hmm. saya sebagai newcomers ini kan bingung Bu ya. Ini saya mau bagaimana gitu ya, melakukan diferensiasi dalam pembelajaran begitu. Sementara kita tahu sendiri ya Bu Indri bahwa diferensiasi ini menghendaki media pembelajaran yang bervariasi, kemudian sumber pembelajarannya juga bervariasi. Sementara siswa yang saya ajarkan ini sudah di level sekolah menengah atas. Jadi artinya seharusnya mereka sudah punya kemampuan untuk memanajemen dirinya, mana yang penting, mana yang tidak penting. Nah, itu menjadi kendala Bu Indri bagi saya. Sehingga saya ingin ngobrolin ini nih di pertemuan kali ini dengan Bu Indri gitu. Oke, dari pertemuan kita Bu Emma, mungkin Bu Emma punya tujuan. Di pertemuan ini saya pingin apa? Seperti itu atau apa maksudnya tujuan yang ingin Ibu capai? Ya, saya melalui diskusi ini Bu, saya ingin mencari solusi sih Bu. Karena kan ketika kita melakukan dialog percakapan ini minimal ada pandangan lain dari Ibu selaku coach gitu. Jadi saya pengen uh, mengeluhkan ya, bagaimana sih ya saya mencari solusi bagaimana sih saya menentukan formulasi dan strategi pembelajaran diferensiasi di kelas saya pada kondisi tersebut gitu. Di mana
anak-anak tidak diperbolehkan membawa gadgetnya. Begitu, Bu. Untuk keberhasilan yang ingin Ibu capai, Bu Emma, apa saja sih? Eh, Keberhasilannya ketika saya menemukan strateginya, Bu. Strategi sama formulasi pembelajaran diferensiasi yang bisa saya terapkan di kelas, begitu, Bu. Eh, dari apa permasalahan yang Bu Emma hadapi itu kita mengidentifikasi kesempatan apa yang Bapak Ibu yang Bu Emma Bu, miliki bentar, saat Bu. ini. Bu, suara yang masuk, Bu. Bu Emma, masuk, masuk Bu Emma, terdengar. Jadi ulang dari awal, Bu Emma. Dek, ulang ulang lagi, oh, apa? Ulang, nah, ulang, lanjut, ulang, Ulang, ah. sudah Loh, loh. aman. Punya ibu kelak kita pucak, Bu. Oh. Ucap Yo, apa? pucak Adik, yang adik. Pokok yang ada suara masuk itu bayi yang dikat dikit-dikit pelan-pelan. ulang lagi lah, Bu, dari awal, Bu. Apa ulang dari ukuran keberhasilan, oh, dia tadi, oh. Dari yang Bu Emma kan? Kita Oh. dimulai dari identifikasi tadi. Ukuran Kesempatan. ukuran keberhasilan, Bu, dari ukuran keberhasilan. Oke lah. Apa ulang dari awal? Yo, Bu Emma nak cemana? Dari awal lah. Dari awal lah, Bu. Oh. Dari awal lah. Motong agak teh. Ya lah, siap. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat malam Bu Emma. Waalaikumsalam, Bu Indri. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat, Bu. Terus semangat Bu Emma. Iya, terima kasih, Bu Indri. Aduh, nah Bu Emma, dari pertemuan kita malam ini, apa yang jadi rencana Bu Emma Saya ingin terkait pertemuan kita? mendiskusikan strategi pembelajaran diferensiasi yang ada di kelas saya, Bu. Oh, Bu, asik udah fokus. Ulang lagi, oh, apa cemana? Yo, 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 kalau yo. dimatiin berarti batuk kok. Oh, tadi Ayo, ya. Berarti ngilang batuk aku, kata Bu Emma yang videoku. Allah, bismillahirrahmanirrahim. Yo, langsung, ah. Oke, 1, 2, 3. Assalamualaikum, selamat malam Bu Emma. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat, Bu Indri. Alhamdulillah ya kita diberi kesempatan untuk bertemu malam ini.
Nah, di pertemuan kita ini Bu Emma, kira-kira apakah Bu Emma sudah punya rencana terkait apa yang akan kita diskusikan di pertemuan kita kali ini? Gini Bu, situasi pembelajaran di kelas saya, ternyata sekolah itu tidak memperbolehkan untuk membawa gadget dalam pembelajaran, karena pernah, siswa itu berkasus ya Bu ya, dalam, eee, nonton konten berjamaah. Sehingga negatifnya hal ini kemudian, menimbulkan kerugian bagi guru mata pelajaran termasuk saya, karena saya susah untuk menentukan sumber pembelajarannya, kemudian, media pembelajaran, jika tidak ada sumber dari literasi digital. Sementara, di sekolah juga, tidak disiapkan WiFi, sehingga saya ingin ngobrol dengan Bu Indri, terkait permasalahan kegundahan saya ini, kebingungan yang saya alami, bagaimana sih saya menerapkan pembelajaran diferensiasi pada situasi yang seperti ini, begitu Bu. Apa tujuan Bu Emma kira-kira dari permasalahan yang Bu Emma hadapi? Dari kegundahan dan kebingungan saya, setidaknya ketika di pertemuan ini saya ingin, ada solusi atau sedikit pencerahan ya Bu ya, bagaimana saya kemudian menentukan apa sih langkah yang harus saya ambil begitu, terkait dengan modifikasi pembelajaran diferensiasi sesuai dengan konteks kelas yang saya ampu, begitu Bu. Dari konteks pembelajaran ya, siswa Bu Emma kan tidak boleh membawa HP, tidak didukung oleh jaringan WiFi yang baik. Mhm, Bu Emma bisa melihat tolak ukur yang ingin Bu Emma capai seperti itu? mhm. Jadi begini Bu Indri, eee, saya ingin pembelajaran saya tampak beda Bu ya, dengan zaman kita dahulu gitu. Walaupun saya lihat mereka beberapa guru, rekan sejawat saya masih menerapkan pola-pola konvensional, seperti siswa masih mencatat di buku, kemudian, eee, guru masih menjelaskan secara metode ceramah, sehingga menurut eee, saya ingin tampil beda begitu. Jadi yang menjadi ukuran keberhasilan saya, bagaimana saya bisa menerapkan pembelajaran diferensiasi pada kelas pembelajaran saya, dengan sarana prasarana yang terbatas tadi, Bu. Nah, di sini berarti Bu Emma punya kesempatan dan kesempatan apa yang bisa Bu Emma gali dan kesempatan apa yang Bu Emma miliki sekarang? Mhm. Karena saya, jam pelajaran fisikanya, Bu, ya, di sekolah menengah atas ini, itu banyak sekali, Bu. Karena pelajaran fisika ini, termasuk ke dalam mata pelajaran utama, ya, berbeda dengan SMK. Sehingga pelajaran saya ini termasuk pelajaran yang, dilirik ya menjadi yang, project. Nah, itu merupakan kesempatan ya bagi saya, menurut saya. Terlebih lagi guru mata pelajarannya hanya 2 orang yang mengampu, jumlah jam 70 jam. Jadi rata-rata saya bisa mengenal semua siswa di kelas yang saya ampu, ya hampir, semua kelas, saya masuki begitu, Bu. Seperti kondisi sekarang, saya punya kesempatan untuk berinteraksi dengan siswa di 8 kelas, begitu. Jadi menurut saya, ini sebuah kesempatan bagi saya, namun, jika tidak saya manfaatkan dengan baik juga hasilnya akan minim, Bu Indri, begitu. Seperti ini, dari apa yang Bu Emma rasakan, yang Bu Emma alami, mungkin Bu Emma bisa menggali ya, Mhm,
saya berada di skala berapa dari rentang yang dari 1 sampai 10. Nah, posisi Bu Emma saat ini di pencapaiannya berapa? Mhm. Karena saya baru situasi yang baru, Bu, ya. Saya masih mengklasifikasikan diri saya pada kategori 5, Bu, ya. Masih berada di 50% kesadaran saya untuk mengenali lingkungan sekitar saya, ya. Dengan metode mengajar yang masih saya adopsi, Bu, begitu. Saya adopsi dari guru-guru rekan sejawat secara konvensional karena situasinya belum memungkinkan saya untuk melakukan apa namanya eksplorasi pembelajaran dengan lebih baik lagi. Sehingga kalau bisa sih Bu ya, saya inginnya kompetensi saya meningkat begitu Bu. Karena saya sudah mempelajari hal ini ya terkait pembelajaran diferensiasi. Kemudian saya ingin sekali menerapkan pembelajaran diferensiasi tersebut sehingga kondisi kelas saya tidak lagi berada pada rentang angka 5 begitu Bu. Minimal angka 7 sehingga murid-murid menjadi bahagia ya berada di kelas saya. Begitu Bu. Kita selaku guru bisa melihat ya Bu Emma, kelemahan saya dan kekuatan saya. Nah, di sini mungkin Bu Emma bisa melihat Bu Emma punya kekuatan apa seperti itu. Oke, untuk mencapai tujuan saya tadi ya Bu ya, bagaimana saya menerapkan strategi pembelajaran diferensiasi di kelas saya, sebenarnya saya memiliki kekuatan dari profil belajar siswanya Bu, di mana input dari siswa sekolah menengah atas ini berbeda dengan sekolah menengah kejuruan. Ini yang saya rasakan beda. Ketika mereka masuk, contohnya saja di kelas 11 ya Bu ya. Saya tadi masuk ke kelas 11 5 dan 11 4. Di mana kelas 11 5 itu dikelompokkan berdasarkan peminatan cita-citanya Bu. Itu menarik sekali menurut saya. Dan itu menurut saya merupakan kekuatan di mana kelas 11 5 itu rata-rata siswanya mau jadi dokter, Bu. Jadi siswa-siswanya juga pemahamannya lebih baik begitu. Sedangkan di kelas 11 4 mereka rata-rata sebagian besar mau jadi polisi, Bu. Jadi ketika mereka sudah menyadari cita-cita tadi, menurut saya itu sebuah kekuatan. Ketika mereka tahu, oh, saya pengen jadi dokter nih, sehingga menurut saya penting nih belajar fisika, begitu. Jadi kesadaran lengkap yang dimiliki oleh siswa tadi itu menjadi profil belajar siswa dan juga readiness-nya, kesiapannya untuk belajar mata pelajaran saya walaupun sarana prasarana jadi kurang ya Bu ya. Namun untuk laboratoriumnya walaupun sarananya tidak melengkapi sepenuhnya namun bisa juga menjadi kekuatan karena untuk keterampilan-keterampilan dasar sarana prasarananya sudah lengkap ada tersedia Bu di laboratorium tersebut. Begitu Berarti di Bu. sini Bu Emma bisa melihat peluang apa yang bisa Bu Emma ambil. Ketika saya melihat survei tadi Bu ya ke laboratoriumnya walaupun dengan perlengkapan yang sederhana itu menurut saya peluang sehingga saya langsung menghubungi laborannya agar saya bisa menggunakan alat-alat teknik pengukuran agar murid-murid saya bisa menggunakan fasilitas tersebut. Itu peluangnya, Bu. Dari fasilitas yang ada, yang sudah mendukung, apakah Bu Emma merasa ada hambatan atau kendala yang lain yang bisa mengganggu atau menghambat
Apa yang ingin Bu Emma capai seperti itu? Hambatan apa kira-kira yang Bu Emma akan hadapi ke depannya? Ya, saya merasakan, hambatan dan kendala itu Bu ya, terutama di mekanisme perizinan penggunaan gawai gitu. Sebenarnya tidak mutlak, dilarang membawa gawai ya. Pada beberapa mata pelajaran tertentu sebenarnya boleh. Namun yang menjadi tantangan juga, jikalau saya hanya mengajar 2 jam pelajaran, maka saya harus bertanggung jawab atas gawai anak tersebut sepanjang hari begitu, Bu. Dari jam 7 sampai jam 16. Nah, itu membuat saya berpikir ulang begitu. Sementara saya juga pendatang baru begitu, Bu ya. Bagi saya kendala sekaligus tantangan. Bagaimana sih terkait mekanisme perizinan ini ya. Kemudian yang menjadi kendala saya, hambatannya juga di setiap kelas itu kan tidak tersedia fasilitas WiFi, Bu ya. Kemudian Infocus LCD proyektornya juga belum ada, sehingga kalau kita kelasnya banyak, saya merasa kelelahan sih Bu, harus nenteng-nenteng Infocus gitu Bu ya. Karena sekolahnya juga luas Bu, mungkin 2 hektar lebih ya Bu ya, hampir 3 hektar, gitu Bu. Jadi menurut saya Dari menguras energi Bu. dari Ya, oh, semangat Bu Emma. Mungkin dari hambatan-hambatan yang Bu Emma hadapi, apakah Bu Emma memiliki solusi untuk hal tersebut? saya sih punya gambaran Bu ya. Dalam pikiran saya ingin membuat skenario pembelajaran diferensiasi ini secara matang, mulai dari bagaimana saya menghadapi pengelolaan kelasnya ya, menghadapi siswa, kemudian bagaimana kemudian saya menerapkan berbagai sumber pembelajaran walaupun tanpa literasi digital begitu Bu. Otomatis ini kan harus disiapkan dengan matang. Namun ini menjadi tantangan tersendiri bagi saya, Ibu ya. Bagaimana kemudian saya bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran diferensiasi ini pada anak sehingga saya bisa melayani anak dengan baik, begitu Bu. Untuk kedepannya, pasti Bu Emma punya rencana aksi ya, bagaimana Bu Emma mengembangkan ide-ide Bu Emma, kemudian alternatif solusi untuk rencana kedepannya. Di sini apa Bu Emma punya rencana untuk mencapai semua tujuan yang ingin Bu Emma capai? Rencananya tadi Bu, uh, melibatkan siswa Bu ya. Saya strateginya rencananya yang pertama itu membuat media pembelajaran Bu ya. Kemudian mulai dari penayangan video, handout dari artikel ilmiah, ya buku teks, kemudian kalau memungkinkan ada diagram. Kemudian saya juga ingin melibatkan siswa ya Bu ya dalam persiapan pembelajaran ini. Saya lihat siswa pada sekolah menengah atas ini sudah mulai bisa diberikan tanggung jawab ya Bu ya, sehingga setidaknya mereka bisa kita libatkan dalam proses rencana aksi saya ke depannya. Begitu Bu. Apakah Bu Emma punya prioritas dan strategi untuk hal ini? Menurut saya prioritasnya ya memang rencana aksi pembelajaran ini harus segera dilaksanakan Bu, mengingat pola pembelajaran konvensional yang masih diterapkan. Seperti itu Bu. Jadi kalau bisa sih segera saya laksanakan. Itu prioritasnya Bu. Untuk strateginya Bu Emma? Strategi Bu Emma ke depannya mau ngapa? Atau mau bagaimana?
Ya, dari hasil pembelajaran diferensiasi tadi saya akan evaluasi, Bu. Saya evaluasi, kemudian saya jadikan rencana tindak lanjut, Bu, untuk perbaikan proses pembelajaran. Karena selama ini saya juga mengelompokkan siswa berdasarkan hasil asesmen awal. Alih-alih melalui gaya belajar, saya lebih tertarik kepada tingkat pemahaman sih, Bu. Karena kan untuk tingkat siswa sekolah menengah atas kan mereka sudah bertumbuh dan berkembang ya Bu ya, sehingga saya ingin melaksanakan pembelajaran itu mulai dari persiapan, kemudian asesmen awal, kemudian diferensiasi proses, diferensiasi konten, dan terakhir saya ingin melihat hasil pembelajaran tadi dan saya tentukan rencana tindak lanjutnya, gitu Bu. Kira-kira untuk mencapai semua itu Bu Emma butuh waktu berapa lama? Saya inginnya menerapkan hal tersebut di semester ini sih Bu. Berarti sebelum sumatif akhir semester ya Bu ya. Karena di sumatif akhir semester sebenarnya saya sudah harus membuat perancangan ini di awal semester ya Bu ya. Cuman sambil jalan saya ingin menentukan sumatif apa yang saya ambil untuk anak-anak saya begitu, untuk murid ini. Karena kan bisa jadi tidak melulu harus formatif begitu Bu ya. Bisa jadi proyek gitu ya, ataupun penugasan begitu. Jadi hal ini memberikan menjadi stimulus bagi saya untuk melaksanakan rencana ini secepat mungkin. Kemudian rencana tindak lanjutnya tetap di semester ini berarti Bu. Jadi saya Berarti butuh jangka waktu ya sampai November Bu. sebelum akhir semester ya Bu Emma. Iya. Kira-kira di sini untuk ukuran keberhasilan, kemudian cara Bu Emma untuk mengantisipasi gangguan-gangguan terkait permasalahan yang Bu Emma hadapi. Saya yakin gitu Bu ya, sebuah hukum alam ketika kita melaksanakan sebuah proses pasti ada kekurangan, kelebihan, kendala, gangguan, hambatan gitu Bu ya. Jadi untuk menghadapi kendala-kendala dari prosesnya tersebut, saya akan mempersiapkan persiapan yang matang gitu Bu. Mulai dari skenario pembelajarannya, kemudian persiapan pembelajaran sarana prasarana yang dibutuhkan, kemudian komunikasi Bu ya, komunikasi dengan wali kelas begitu ya. Karena hasil dari komunikasi itu saya gunakan untuk observasi Bu, observasi awal maupun observasi minat ya, minat dan potensi siswa yang menurut saya ini penting dalam pembelajaran saya. Sehingga ketika saya mengetahui informasi mengenai minat dan potensi siswa, minimal saya bisa menguasai siswa tersebut di dalam kelas, gitu Bu. Hal ini juga yang akan meminimalisir ketidaktertiban siswa di dalam kelas. Gitu Bu mungkin. Pastinya setiap apa yang kita hadapi di sekolah itu kita pasti memiliki komitmen. Komitmen untuk pencapaian tersebut. Apakah Bu Emma sudah memiliki komitmen untuk rencana-rencana ke depannya, Bu Emma? Saya memiliki komitmen dari awal Bu ya. Sebagai guru, saya melayani siswa gitu. Jadi apa yang saya bisa berikan yang terbaik kepada siswa, saya berikan yang terbaik. Itu komitmen saya. Demikian pula pada kegiatan pembelajaran diferensiasi ini, begitu Bu. Saya berusaha sekuat tenaga, sebaik mungkin untuk mempersiapkan pembelajaran ini sehingga murid-murid merasa terlayani dengan saya dan kemudian terpenuhi kebutuhannya akan pembelajaran saya. Karena dari observasi yang saya lihat ketika saya masuk kelas, murid-murid
sudah mulai menunjukkan antusiasmenya melalui ice breaking kah atau pemusatan konsentrasi yang saya lakukan di dalam kelas. Artinya saya punya peluang untuk melaksanakan komitmen ini. Itu sih Bu. Berarti sebagai seorang guru, Bu Emma sudah memiliki kreativitas ya, bagaimana bisa meningkatkan semangat siswa Ya, sebelum mengikuti pelajaran Bu Emma. Nah, di sini kira-kira siapa saja sih yang bisa Bu Emma ajak untuk menjaga komitmen yang sudah Bu Emma tanam untuk Bu Emma sendiri seperti itu? saya sih butuh kerjasama ya Bu ya, karena kalau saya bekerja sendiri di kelas tanpa dukungan dari wali kelas, tanpa dukungan dari wakil kurikulum, menurut saya eh, bisa sih sebenarnya komitmen ini terselenggara, namun agak agak sulit ya, sulit berjalan dan kemudian berat untuk saya jalani. Sehingga saya butuh bantuan dari wali kelas dan wakil kurikulum tentunya Bu, untuk menjaga komitmen saya. Ketika saya sudah mengkomunikasikan komitmen saya, kemudian mereka paham akan rencana aksi yang saya lakukan, saya yakin mereka bisa membantu menjaga komitmen tersebut. Bisa jadi salah satunya mungkin seperti wali kelas ya, akan menyelesaikan permasalahan komunikasi dengan siswa ya. Karena beberapa siswa ada yang tidak hadir itu bukan karena kehendaknya sendiri, bisa jadi karena ada permasalahan di keluarga begitu Bu. Jadi saya butuh bantuan itu di lapangan, sangat butuh sekali Bu untuk menjaga komitmen itu dari wali kelas dan wakil kurikulum. Untuk tindak lanjut ke depannya, apakah Bu Emma memiliki tindak lanjut dari sesi malam ini, Bu Emma? Tindak lanjut yang ingin Ibu Emma lakukan? Iya, saya sih inginnya kita eh, punya ruang diskusi lebih lanjut seperti ini Bu ya. Karena kan di rencana aksi tadi saya juga udah bilang, oh saya mau menindaklanjuti hasil rencana tindak lanjutnya. Jadi menurut saya kalau sesi coaching ini tetap berlanjut atau Ibu mau menyediakan ruang, ruang diskusi lagi, lanjutan bagi saya sangat senang sekali begitu Bu. Karena melalui diskusi ini saya bisa menggali brainstorming ya Bu ya, menggali hal-hal yang bisa saya perbaiki dalam pembelajaran berikutnya. Gitu Bu. Baik Bu Emma, mudah-mudahan kita semakin banyak kita berkomunikasi, sharing terhadap teman sejawat, apakah itu kepala sekolah, istilahnya di satuan pendidikan kita dengan siapapun misalnya kepada pengawas, itu bisa memberikan pencerahan untuk kita, bisa membantu kita membuka cara pandang kita, membuka wawasan kita, memberikan solusi yang terbaik untuk kita. Mudah-mudahan kita punya waktu untuk itu, Bu Emma, karena kita belajar untuk saling memperbaiki semua proses yang kita laksanakan, karena tidak ada manusia yang sempurna, Ya, tapi intinya kita berusaha bagaimana untuk memperbaiki proses selanjutnya agar kita bisa menjadi seorang pendidik yang lebih baik sesuai apa yang ingin dicapai oleh pemerintah, seperti itu Bu Emma. Semangat, nanti mudah-mudahan kita memiliki waktu lebih untuk saling sharing, saling berkomunikasi dengan apa yang kita hadapi di lapangan, karena masukan, ide, dan saran teman-teman yang lain mungkin bisa kita tampung, yang baiknya bisa kita terapkan di satuan pendidikan kita masing-masing. Mungkin seperti itu Bu Emma, terus semangat. Semoga apa yang kita laksanakan itu bisa menjadi amal jariah untuk kita bersama dan kita bisa memperoleh istilahnya menghasilkan anak-anak yang memang sesuai dengan karakter siswa kita, karakter pendidikan
profil pelajar Pancasilanya seperti itu Bu Emma. Terima kasih untuk waktunya, semoga kita selalu diberi kesehatan dan bisa sharing dan bisa jumpa kembali Bu Emma ya. Iya, heeh. Oke, makasih Bu Emma, Iya, assalamualaikum. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita berdua, semangat.